Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Slamet Wibowo, pengawas SMA di Jakarta. Sekarang saya tugas di Jakarta Selatan 2. Pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan penggunaan dashboard untuk melihat aktivitas PDR di sekolah binaan. Nah, kita mulai. Yang pertama, dashboard ini saya berikan alamat gg.gg dashboard min PDR min CS2 SW. Silakan yang bagi ingin mencoba bisa diketik di alamat URL. Jadi boleh langsung gg.gg/dashboard min PDR min CS2 min SW. Oke, kita lihat. Ya, jadi dashboard pelaksanaan PDR ini adalah di bawah pengawasan paket pengawasan saya Slamet Wibowo. Saya sementara membina 16 sekolah dari mulai SMA 70, SMA 6, 82, 46, Al-Azhar 1, Al-Azhar 3, SMA Purnama, Mentari, Al-Kausar, Al-Kholidin, Tarakanita, PSKD 4, Tangodi Luhur, Pelita Harapan, Azhar Sukabudi, dan SMA Garuda Cendekia. Nah, pada malam hari ini saya baru bisa menyelesaikan 4 sekolah yang pertama. Insya Allah selanjutnya akan diteruskan tidak dalam waktu yang lama. Yang pertama, dashboard ini digunakan untuk melihat secara visual pelaksanaan PDR atau PJJ pada sekolah tersebut di atas. Yang pertama, melihat pelaksanaan PDR pada rentang waktu atau hari tertentu. Yang kedua, melihat pelaksanaan PDR seorang atau beberapa orang guru. Untuk melihat pelaksanaan PDR pada rentang waktu, pilih rentang waktu, pilih tanggal awal, dan pilih tanggal akhir. Untuk melihat PDR satu tanggal tertentu, pilih tanggal awal dan akhir sama. Yang kedua, untuk melihat pelaksanaan PDR pada seorang guru, pilih nama guru, arahkan ke nama guru dan pilih hanya jika ingin satu guru. Jika lebih boleh dipilih yang lain juga. Untuk pindah halaman bisa melihat untuk melihat sekolah tertentu sesuai dengan urutan. Jadi kalau belum ditutup, ini ada depannya akan muncul ya. Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk melihat laporan atau pelaksanaan PDR SMA 70. Kita lihat yang ini. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi untuk menghemat ruangan, kita klik ini supaya akan lebih luas. Dan Bapak Ibu mungkin agak repot ya kalau menggunakan HP terlalu kecil karena datanya cukup banyak. Tapi mungkin kalau tablet mungkin bisa. Yang pertama, saya ingin melihat kondisi PDR pada tanggal tertentu saja. Misalnya saya ingin melihat PDR SMA 70 pada tanggal 16. Ini Februari ya, Maret belum. 16 Februari, 16 Februari. Jadi awalnya 16, akhirnya 16. Jadi satu hari. Nah, ternyata pada satu hari ini ada 78 kegiatan KBM. Kita ngitungnya ada 86 kegiatan KBM. Nanti kita cocok, mungkin ruangannya gak cukup ya, urutannya mungkin. Oke, nah kemudian dari 86 jumlah KBM itu ada 74 yang menggunakan Zoom, kemudian ada 4 yang menggunakan LMS, kemudian menggunakan WA ada 8. Nah, ini definisinya. Kelas Zoom atau kelas GM itu disebut dengan kelas utamanya, itu kalau menggunakan Zoom atau GM saja atau dengan yang lain. Jadi kalau menggunakan Zoom
maka termasuk kelas kelompok yang ini. Nah, kalau LMS itu jika LMS tanpa Zoom atau JM, tanpa atau dengan WA. Jadi boleh LMS saja, boleh juga dengan WA, tapi tidak dengan Zoom. Kemudian kelas WA itu tanpa Zoom, tanpa GF, tanpa LMS, jadi hanya murni WA saja. Nah, ini tujuannya untuk membedakan kelas yang menggunakan Zoom sebagai kelas utamanya, boleh dicampur dengan yang lain. Nah, ini kelas yang menggunakan LMS sebagai kelas utamanya, boleh dicampur dengan WA, tapi tidak dengan Zoom. Kalau dengan Zoom berarti masuk ke sini. Kemudian kelas WA itu kelas yang menggunakan WA atau lain dan sejenisnya, tanpa menggunakan LMS dan tanpa menggunakan Zoom. Ini kita anggap kelas yang paling rendah ya levelnya. Oke. Dari 86, nanti masih ada perbedaan ya. Itu ternyata ada RPP ya, yang mengajar dengan RPP itu ada 63, yang mengajar dengan PPT itu ada 40, yang mengajar dengan video ada 16, dan ada pakai GIM 36. Google Form ada 36, dengan ada yang dengan GIM itu 22. Ini mungkin datanya nanti sambil saya perbaiki urutannya. Nah, kemudian aktivitas siswa dalam KBM. Jadi jumlah total siswa yang belajar pada hari itu ada 3.118. Ini maksudnya kalau satu kelas itu belajar 3 kali, berarti dianggap 3 kali jumlah siswa. Jadi perakiraan ini adalah ada 1.000 siswa gitu ya, ada 1.000 siswa yang belajar. Cuman dia belajarnya ada yang rata-rata 3 kali, sehingga kita mendapat angka 3.000. Nah, daripada 3.000 kelas yang belajar itu, siswa yang belajar itu ada 147 siswa yang tidak hadir, dan ada 79 ini ya. Ini nanti saya cek dulu ininya, yang siswa yang terlambat. Nah, di bagian bawah itu ada nama-nama siswa yang terlambat. Nah, ini mungkin waktu itu pada awalnya belum diisi. Oke, saya akan mencoba kalau misalnya ingin melihat dari nama guru. Nah, untuk nama guru ini sudah ada centangnya, karena semua nama masuk. Untuk menghilangkan kita klik yang ini. Nah, misalnya kita ingin melihat Butita ini ya, Butita. Nah, mungkin saja waktu itu karena belum disediakan nama, maka mungkin Butita nulis 2 kali dengan nama yang berbeda. Misalnya saya ambil Tita misalnya, oh ternyata cuma 1. Nah, oke. Nah, kemudian saya ulangi ya. Jadi Butita tanggal 16 itu ngajar 2 kelas. Nah, berarti dari 22 KBM itu menggunakan Zoom dua-duanya. Jadi ini menggunakan Zoom dua-duanya. RPP ada, PPT ada, tidak pakai video, tidak pakai Google Form, tidak pakai GIM. Kemudian jumlah siswa yang tidak hadir itu ada 2. Jadi waktu itu memang belum diminta untuk memasukkan daftar nama siswa yang tidak hadir, jadi mungkin kosong ya. Kemudian penggunaan platform tadi udah. Kemudian penggunaan perangkat KBM, jadi pakai RPP 2, jadi yang ini yang pakai RPP 2 kelas. Kemudian pakai PPT 2 kelas, pakai video tidak, pakai Google Form tidak, kemudian pakai GIM juga tidak. Kemudian aktivitas siswa, jumlah siswanya itu ada 2 kelas, jadi 72. Itu siswa tidak hadir 4. Ini kita lihat ada 4 yang tidak hadir, yang terlambat tidak ada. Nah, kita bisa lihat
di bawah sini khusus untuk melihat siswa yang tidak hadir dan siswa yang terlambat. Nah, mungkin waktu itu belum diminta untuk ngisi siswa yang hadir dan siswa yang terlambat namanya. Kita coba untuk guru yang lain. Sambil ini hilangin saja, ini hilangkan. Saya kepingin melihat Eka. Nah, mungkin kalau ada nama Eka lain yang mungkin tulisannya beda atau tidak, kalau tipe Eka sudah cukup. Nah, kemudian saya ingin ngambil tanggal yang berbeda, misalnya tanggal 23 Februari. Apakah beliau ngajar? Nah, ternyata tanggal 23 Februari ngajar 2 kelas, yaitu kelas 10 IPA 5 dan 10 IPA 6, masing-masing dengan jumlah siswa 40. Menggunakan Zoom, RPP ada, PPT ada, video tidak, Google Form iya, game tidak. Jumlah siswa yang tidak hadir di IPA 5 ada 4, jadi IPA 6 ada 6, kemudian jumlah siswa yang terlambat tidak ada. Nah, kemudian ini jumlah KPM-nya 2, pakai Zoom 2, penggunaan perangkat KPM itu pakai RPP-nya 2 dari 3. Oh ya, ini 2. Ini mungkin ada yang kurang pas nih ya. Nanti saya perbaiki dengan video 0. Aktivitas KPM ada 280 siswa. Kemudian siswa yang tidak hadir ada 10, betul. Kemudian yang terlambat tidak ada. Nama-nama yang tidak hadir ini sudah diisikan. Jadi ini sangat bermanfaat buat pembinaan wali kelas dan BK. Oke, saya ingin mencoba untuk sekolah yang kedua. Saya ambil ini SMA 6. Nah, SMA 6. Wah, ini posisinya akan nutup ya. Oke, saya coba hilangkan. Saya ingin Pak Unro misalnya. Unro. Nah, barangkali ada Unro yang berbeda ketiknya. Oh, ternyata enggak, Pak Unro cuma cukup 1. Nah, kemudian pada semua dari kegiatan awal kita mulai tanggal 15 sampai 24 ini sorry, tanggalnya coba ya. Jadi tanggalnya belum dipasang, berarti ini mencakup semua tanggal sebenarnya. Nah, kalau seperti ini keadaannya, berarti Pak Undur itu kan nggak mungkin ngajar sehari 5 kelas ya, 5 kelas gitu, karena paling banyak kan 3 kelas. Nah, kemungkinan beliau itu menginputnya pada tanggal yang sama, tanggal 22 Februari. Oke, nggak apa-apa, kita bisa lihat PPKN, kemudian pakai Zoom, RPP ada, PPT ada, video tidak, Google Form tidak, jumlah siswa yang tidak hadir ada tercatat, kemudian jumlah KPM-nya 5, yang pakai platform apa ini ya, maksudnya ini yang belum saya ganti nih, berarti ini yang pakai Zoom ada 5, kemudian platform yang lain pakai LMS tidak ada dan WA tidak ada. Oke, kita lanjut. Kegiatan KPM ada 5, RPP 5, PPT pakai, video tidak ada, Google Form tidak ada, game tidak ada. Memang tidak harus semua ada ya Bapak Ibu ya. Jadi yang SMA 6 belum saya tambahkan jumlah siswa, nama siswa yang tidak hadir. Oke, jumlah pembelajaran, jumlah siswa belajar itu ada 222, ada 12 siswa yang tidak hadir dan ada 5 siswa yang terlambat. Oke, nah itu saya coba untuk sekolah yang kedua, SMA 82. SMA 82 yang saya coba 1 orang
atau boleh juga sementara semuanya dulu. Saya ingin lihat per tanggal, coba saya lihat, ingin per tanggal misalnya 24 Februari saya terapkan. Nah, di sini berarti jumlah total KPM-nya ada 38. 27 menggunakan ini belum diganti juga, dengan menggunakan Zoom, 9 pakai LMS, dan 6 pakai WA saja. Kemudian penggunaan perangkat dari 36 kejadian KPM itu 38-nya semuanya pakai RPP, 27 pakai PPT, video tidak ada, Google Form 16 ini 1. Aktivitas siswa itu ada 1000 kegiatan pembelajarannya, itu berarti ini kira-kira jumlah siswa yang ikut belajar sepertiganya. Kemudian ada siswa yang tidak hadir 42 dan ada siswa yang terlambat 12. Nah, untuk bagian ini memang hanya difokuskan untuk mencatat nama siswa yang terlambat. Ini ada 1 orang Arya Ainun, ini ada 1 orang Arif Maulana, ini ada 4 orang, ini ada 0. Nah, ini siswa yang terlambat tidak ada. Nah, sehingga ini juga sangat bermanfaat ini per kelas Bapak Ibu ya, IPS 1, IPS 2, MIPA 1 dan sebagainya. Satu lagi sama aja ya untuk yang kelima, SMA 46. SMA 46 saya akan mencoba perorangan. Misalnya saya ingin lihat Pak Sarjito. Nah, ini Pak Sarjito selama dari tanggal 15 sampai 26 itu ngajar 8 kali. 8 kali. Dari 8 kali itu semuanya pakai Zoom atau Google Meet. RPP semua lengkap, PPT semua lengkap, video tidak, Google Form beberapa kali, kemudian game tidak. Jumlah siswa yang terlambat ada 4, 5, dan seterusnya yang tidak masuk, yang terlambat tidak ada. Kemudian kita lihat jumlah KPM-nya ada 8, kemudian pakai platform utama Zoom atau game ada 8, yang lain tidak ada. Memang kalau ini jumlahnya harus sama nih, ini tambah ini, karena kita ingin melengkapkan jumlah itu. Kemudian penggunaan perangkat, RPP-nya semua, PPT-nya ada, video enggak, Google Form ada 4 kali, kemudian tanggal. Kemudian jumlah kegiatan siswa itu ada 308, ini total dari sini nih, dari jumlah siswa 308 selama sebulan. Kemudian siswa yang tidak hadir 13, siswa yang terlambat 0. Nah, siswa yang tidak hadir dicatat dengan baik, Mikael, Muhammad Rizad dan sebagainya. Ini sangat penting buat Bapak Ibu. Saya kepingin lihat per satu tanggal saja, misalnya tanggal 18 Februari misalnya. Saya ambil contoh 18 Februari. 18 Februari kita terapkan. Oke, Pak Sarjito ngajar 2 kelas, yaitu kelas 11 MIPA 1 dan 11 MIPA 2. Ini mungkin ada campuran kali ya, karena ini ada 63 siswa. Jadi kelasnya pakai Zoom atau GM, RPP ada, PPT ada, video tidak, Google Form iya, game tidak, yang tidak hadir cuma 1, tidak ada yang terlambat. Kemudian ini Google Form 2, kemudian perangkatnya RPP ada, PPT ada, aktivitas siswanya 1 orang tidak hadir, kemudian yang terlambat tidak ada. Yang tidak hadir adalah Iqbal Gibran Maulana, kelas 11 MIPA 1. Oke,
barangkali itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mengakses ini. Nah, silakan untuk sekolah-sekolah yang ada, saya bisa berharap agar Bapak Ibu mencoba untuk melihat ini ya. Nah, ini memang juga digunakan untuk membantu perhitungan laporan harian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.